Kalau ibu dari setelah melahirkan langsung meninggal. Nggak ada. Oh, sorry ya, Jim. Kalau bapak waktu antara SD ke SMP. Oke. Jadi Jadi- sempat ketemu bapak ya? Sempat cuman nggak terlalu intens karena bapak Oke. menikah lagi. Hidupku aku punya aturan gitu. Bertahan sendiri. Bertahan sendiri, jadi selama itu ya udahlah aku hidup Kesulitan sendiri. Jadi saat ada orang ngasih tahu itu kayak ada Marah. perasaan marah gitu. Ngapain sih ikut campur seperti itu, Mbak? Iya, iya. Sobat B nongkrong di Bali tapi nuansa Jepang. Yuk ke Neon Cafe. Kamu dan circlemu bisa menikmati bunga-bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan yang pastinya memiliki banyak spot foto yang instagramable, mewah dan juga klasik. Dijamin kamu ngerasa seperti di negeri dongeng. Spot terbaik disarankan pagi atau sore ya guys. Yuk ke Neon Cafe di Jalan Duyung nomor 9 Sanur Bali atau kamu cek aja Instagramnya @neon.cafe. Neon Cafe, no pork, no lard. Hai Sobat B, jumpa lagi. Kita mau ngobrol lagi nih. Tentunya setiap kita ngobrol pasti ada topik yang kita bahas. Dan hari ini kita ada di Neon Cafe. Ini Jalan Duyung nomor 9 Sanur. Jadi buat kamu nih, ini tempat ini cocok banget buat nongkrong, buat ngobrol, atau mungkin kerja dari sini juga. Karena asri banget. Jadi bunga-bunganya, wow, ini luar biasa banget ya di sini. Jadi Bukan cuman bunganya, ini kayaknya arsiteknya bagus. Jadi kita ngerasa kayak bukan di Denpasar atau Sanur ya. Iya. Tapi ini kayak asri banget tempat Ini di kayak sini. kayak suasananya seolah-olah di Ubud ya. Iya. Padahal exactly dekat pantai ya. Iya, ini Cuman Sanur. berapa langkah ya? Tentunya kalau denger awalnya, wah Sanur kayaknya nggak mungkin ada tempatnya kayak gini. Tapi ternyata ada Neon Cafe ini ya. Bukannya setiap hari Sobat B, itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Atau kepoin aja dulu Instagramnya @neon.cafe. Silakan, kamu bisa datang ke sini sama teman-teman atau sama semua keluarga, diajak ke sini boleh ya. Dan hari ini kembali kita ngobrol Sobat B. Dan hari ini kita tambah kru lagi. Kita bertiga lagi karena ternyata Jimmy sempat cerita juga gitu ya. Tapi ternyata belum puas juga nih Iya. dengan apa yang ada di benaknya untuk diceritakan. Sampai tegang juga. Iya. Jadi hari ini Jimmy bakalan banyak cerita juga kepada Sobat B. Siapa tahu dari Sobat B juga mengalami hal yang serupa seperti itu ya. Jadi ternyata ada temen dan bagaimana sih menurut seorang psikolog seperti itu ya. Nanti kita ngobrol di sini tentunya di Neon Cafe. Oke, Jimmy, mungkin sapa dulu Sobat B yang lagi nonton di YouTube channel kita. Halo Sobat B, saya Jimmy, kameramen di Top Podcast. Plus marketing. Tangan. Ini multitasking namanya ya. Kameramen iya, terus marketing iya. Jadi buat yang nonton pingin tempatnya dipromoin, langsung aja Jimmy kontak tuh- Jimmy ya. Jimmy itu kalau apa namanya? Kalau dipuji-puji mesti kelihatan malu-malu gitu ya. Ya. Pada dalam hati. Uh. Oke, jadi seperti itu ya Sobat B. Oke, Jimmy, ini kan kita sekarang lagi ada di Neon Cafe ya. Kita mau ngobrol di tempat yang asri ini. Pingin cerita apa sih ke Sobat B yang lagi Sharing. nonton, sharing gitu juga kepada kita juga di sini ya. Berbagi cerita apa sore hari ini? Jadi kenalin lagi, saya Jimmy. Jadi di sini saya mau cerita tentang masa kecil saya. Jadi dari dulu itu saya memang udah ditinggal orang tua. Ditinggal Dari di mana kecil maksudnya? berarti. Dari umur berapa? Kalau ibu dari setelah melahirkan langsung meninggal. Nggak ada. Oh, sorry ya, Jim. Kalau bapak waktu antara SD ke SMP. Oke. Jadi Jadi- sempat ketemu bapak ya? Sempat cuman nggak terlalu intens karena bapak Oke. menikah lagi. Oh ya. Jadi Jimmy nggak hidup sama bapak ya setelah Enggak. ibu meninggal ya? Jadi loncat sana loncat sini ke bude yang satu, ke bude yang kedua, Oke. kadang sama nenek. Oh ya. Seperti itu. Sama Tapi lebih bibi sering berarti ya? sama siapa? Lebih seringnya sama nenek. Oh, sama nenek. Baik. Nenek dari bapak. Iya. Oke. Oke. Jadi saya mau cerita nih, Mbak. Boleh, silakan aja cerita. Teman-teman kita dengerin ceritanya si Jimmy. Jadi ceritanya itu kan saya dari kecil tuh sendiri, nggak ada yang ngarahin kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi selama ini saya hidup tuh cuman
melihat oh ternyata orang hidup kayak gini ya. Jadi menurut saya hidupku ya seperti ini gitu. Nggak perlu saya mendengarkan saran dari orang lain, mendengarkan kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Karena saat ada orang ngasih saran ke saya nih Mbak, saya jadi benci gitu. Ngapain sih harus hidup harus kayak gini, harus kayak gini. Karena selama ini kan saya keseringannya sendiri. Iya, hidup Jadi sendiri. iya. Jadi ya hidupku aku punya aturan gitu. Bertahan sendiri. Jadi selama itu ya udahlah aku hidup kesulitan sendiri. Jadi saat ada orang ngasih tahu itu kayak ada perasaan marah gitu. Ngapain sih ikut campur seperti itu Mbak? Iya. Terus kamu pernah cerita yang satu lagi, kamu pengen dengan realitas yang kayak gini itu kenapa sebenarnya, apa yang sering kamu alami selain kamu marah sama orang yang memberitahu kamu jalannya kayak gini-gini, apalagi yang kamu Sama sering suka menghayal sih. Oke. Menghayal. Ini menghayalnya yang biasa atau menghayal, kadang kan hayalan itu kita nggak bisa kontrol ya. Iya, Kalau ada iya. lagu dari yang biasa hingga sampai yang nakal hayalannya gitu. Ini kalau seorang Jimmy hayalannya kayak apa? Karena kan katanya dari kecil sendiri. Iya. Siapa Kalau- tahu nggak boleh nih Hayalanmu gitu. kayak apa sih, Jin? Kalau Kita hayalan pengen tahu saya itu. sih, hayalan saya tuh jadi saya tuh menghidupkan karakter saya sendiri di situ tuh saya menjadi Jimmy seorang yang kaya, Kaya raya ya. punya banyak duit, bisa ini, bisa itu. Ini itu gimana, Jim? Maksudnya, Jim? Bisa beli tanpa harus Mikir, mikir. gak lihat Tiba-tiba harga gitu ya. tiba-tiba kamu membayangkan dirimu duitnya banyak gitu. Iya, Terus seperti kamu itu. keluarin. Terus kamu biasanya melakukan apa dalam cerita itu, Jim? Saya lebih asik menghayal ketimbang berusaha. Iya. Oh, iya. Oh. Tapi apa ada ceritanya hayalanmu, Jim? Ada, jadi saya menghidupkan Jimmy yang kecil itu, jadi saya puter balik lagi hidup saya, saya perumpamakan. Jadi kamu lihat Jimmy kecil. Jimmy kecil yang memang bahagia sampai sekarang saya duduk di sini, jadi saya perankan itu setiap hari. Oke. Perasaanmu pas cerita gini gimana, Jim? Seneng. Oh, seneng ya. Iya. Berarti selama ini yang kamu hayalin itu adalah kan kaya nih tiba-tiba. Berarti yang kamu hayalin Tapi itu Jimmy kecil. Oh, Jimmy kecil. Balik terus ke Jimmy kecil. blok gitu ada duit gitu kamu langsung itu Jimmy hayalanmu kecil, gitu. Jimmy kecil masuk di dalam Keluarga yang setting. berada gitu. Enggak, setting kaya, pokoknya dia kaya. Pokoknya udah langsung Kamu kaya enggak aja. ada bro. keluarganya. Nggak ada, Nggak saya ada. saya Sendiri. Sendiri langsung kaya gitu. Dari lahir. tiba-tiba. Oh, luar biasa. Ya. Iya. Ini mujizat namanya. Kita juga pengen kayaknya ya. Aku mau balik ke masa moga-moga. kecil. Ini tapi ya gimana menurutmu? Tapi John? setiap orang ini juga menurutmu lelucon atau serius nih, John? serius ya, cuman gimana ya? Setiap orang mungkin saya pun pernah menghayal, Iya, tapi iya. sangat tidak realistis ketika kita menghayal hidup sendiri, Iya. lahir tanpa memikirkan ada orang di sekitaran kita yang membimbing kita atau yang support kita. Iya. Kita tiba bisa beli ini itu. Kalau menurut saya sih itu terlalu mustahil gitu. Halu ya, halusinasi tingkat tinggi namanya kalau menurut saya pribadi ya. Tapi Gitu. kalau menghayal hal biasa sih kalau Iya, menurut iya, saya iya. ya. Cuman kalau hayalan tanpa usaha nonsense sih, nggak ada apa. Oke, iya. Tapi nggak tahu kalau Mbak gimana. Iya, Jim, sorry ya Jim, memang hidup kamu kehilangan ibumu, aku harus bilang maaf. Karena itu sebuah awal kamu merasakan waktu itu kamu nggak tahu ya umur berapa, melahirkan langsung nggak ada ibumu ya. Seingat saya, Oke, Jadi- berarti langsung kamu dirawat sama nenek ya. langsung sama bapak diajak pulang ke rumah nenek. Oke, iya. Si bayi kecil ini ya. Iya. Oke, iya. Jadi Jimmy hanya memahami cinta nenek ya. Cinta nenek. Oke, nenek dalam saat itu Jimmy ingat nggak dibesarkan dengan keluarga yang mampu atau keluarga yang cukup misalnya struggle, misalnya kekurangan atau gimana Jim? Kekurangan. Kekurangan ya. Jadi kalau makan juga sederhana gitu ya Jim ya. Hampir Nah, sederhana. tapi makan 3 kali sehari Jim. Kalau untuk makan sih terkadang pagi makan nasi, sorenya tidak. Oke. Oh, Jadi nggak apa tentu ya, saja yang apa ada, misalnya singkong atau apa ya? Adanya singkong, makan singkong, tapi lebih sering makan nasi aking, Mbak. Oh, nasi
nasi itu loh, apa namanya, nasi karak ya. Iya, Yang jadi di sisa nasi terus apa namanya, dijemur itu. sampai kering, kemudian direndam pakai air kapur ya, Iya. terus jadi wangi, terus dimakan ya. Jim, ngomong-ngomong tapi aku seneng nasi akin, Jim. Aku diajar oleh ibuku juga makan nasi itu. Kamu tahu kan waktu itu aku Iya. makan intip. Iya. Nah, iya kan? Iya. Terus lu Mbak Sisil ngorek-ngorek intip gimana sih ya? Dia pikir aku nggak mau makan itu gitu. Tapi teman-teman, saya yakin Sobat B, ini nggak terjadi pada Jimmy aja ya. Ini terjadi pada banyak teman-teman yang ada di hadapan kami saat ini. Hidup yang dalam kekurangan secara ekonomi, kemudian makan saja juga kurang gitu ya, gizi juga waktu itu kurang gitu, membuat Jimmy marah kalau melihat orang yang ekonominya melebihi dirinya gitu, karena kamu benci dirimu nggak? sebelum saat ini iya benci, tapi Ya, ada sekarang proses ya. ada proses. Ada proses. Jadi proses benci diri itu ada. Nah, kenapa kok Jimmy itu melamun? Itu sebuah coping mechanism. Jadi coping itu adalah adaptasi. Caramu beradaptasi dari perasaan yang nggak nyaman itu, ya. Rasanya itu kan painful ya. Jadi frustasi, painful, nggak nyaman gitu. Marah ya, kecewa dengan keadaan dirimu. Sehingga dia menghidupkan suasana seolah-olah dia baik-baik saja. Berpura-pura dalam namanya maladaptive daydreaming. Jadi daydreaming itu lamunan yang dilakukan tapi tidak adaptif sebenarnya, tidak sesuai ya sebenarnya. Hayalannya ini nggak sesuai. Iya, hayalannya nggak sesuai. Jadi Jimmy sempat mungkin masih terjebak pada sebuah hayalan sendiri, dan hayalan ini itu selalu melihat bahwa dia ingin memperbaiki masa kecilnya yang nggak mampu, itu ingin diperbaiki menjadi masa depan yang cerah, banyak duit. Kemudian dia merasa bahwa saya salah pada kehidupan saya, benar nggak? Yeah. Kok saya dilahirkan oleh ibu yang meninggal, kok saya dilahirkan oleh ayah saya yang nitipin saya kepada nenek, lalu dia menikah lagi, seolah-olah saya tidak dihiraukan. Apakah Jimmy merasa kesepian saat Sangat. itu? Iya, jadi Jimmy hidup dengan rasa kesepian. Kemudian apakah Jimmy, kok gatel sih aku? Sorry Jim. Apakah Jimmy malu melihat dirinya kurang mampu dibandingkan orang lain? Malu. Iya. Jadi rasa yang terus malu, masa depan yang nggak jelas, kemudian diperjelas dengan hayalan, kemudian merasa salah hidup pada Jimmy yang pada situasi yang kemelaratan yang muncul gitu ya. Jadi dia menghidupkan sebuah cerita hayalan. Jim, pernah nggak ada pernyataan atau pikiran lah ya gitu dari dirimu, ide, aku kayaknya bosan hidup Bang. Pernah itu terjadi? Pernah, waktu umur 20 ke 25 tuh sering. 20 ke 25 itu Itu pasti sampai mikirin bunuh diri.